Bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Pangeran Kecil. Ayat hafalan Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Pesan pelajaran kita, di dalam keluarga Allah, kita saling menyayangi dan saling melindungi satu sama lain. Apakah kamu pernah diganggu oleh seseorang yang lebih besar badannya atau lebih tua darimu? Apakah saat itu kamu mengharapkan ada seseorang yang dapat memberikan perlindungan kepadamu? Bibi dan paman Pangeran Yoas telah melakukan hal itu. Pangeran Yoas tinggal di dalam istana kerajaan Israel. Tetapi, walaupun Yoas adalah seorang putra mahkota, dia tetap membutuhkan bantuan orang lain untuk melindungi dirinya. Dia membutuhkan perlindungan dari ancaman Ratu Atalia. Ratu Atalia sangat jahat dan kejam. Dia tidak ingin Yoas menjadi raja. Yoas belum bisa melindungi dirinya sendiri dari tangan Ratu Atalia karena dia masih bayi. Oleh karena itu, Allah mengutus seseorang untuk melindunginya. Bibi Yoas yang bernama Yoseba tinggal di dalam bait suci bersama-sama dengan suaminya, Imam Yoyada. Tuhan menggerakkan hati perempuan ini untuk mau melindungi Yoas dari ancaman ratu yang kejam itu. Jadi, Yoseba dengan diam-diam membawa bayi Yoas dan pengasuhnya ke bait suci. Di sanalah dia dan suaminya menyembunyikan mereka di dalam sebuah kamar tidur. Bibi Yoseba dan paman Yoyada menyembunyikan dia selama 6 tahun. Mereka dengan diam-diam mendidiknya untuk menjadi raja. Walaupun Yoas masih kecil, dia sadar bahwa satu hari kelak dia akan memimpin bangsa Israel. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu datang. Ketika Yoas sudah berumur 7 tahun, Paman Yoyada memutuskan itulah saatnya untuk menobatkan dia menjadi seorang raja. Paman Yoyada memanggil semua tentara untuk datang ke bait suci. Putra mahkota masih hidup, katanya kepada mereka. Aku dan Bibi Yoseba telah melindungi Pangeran Yoas dari tangan Ratu Atalia 6 tahun lamanya. Sekaranglah waktunya bagi kalian untuk melindungi dia dari tangan ratu. Inilah saatnya untuk memahkotai Yoas menjadi seorang raja. Tentara-tentara itu bersedia melakukannya. Mereka tahu ratu adalah seorang yang jahat. Mereka berjanji akan tetap berada di dekat Yoas kemanapun dia pergi. Tidak lama setelah itu, Paman Yoyada membawa Pangeran Yoas keluar dari bait suci, menuju ke sebuah tempat di mana rakyat banyak telah berkumpul. Sama seperti yang telah dijanjikan tentara-tentara itu, mereka berkumpul dan mengelilingi Yoas. Paman Yoyada mengurapi kepala Yoas dengan minyak yang wangi. Dia menyerahkan hukum Allah kepadanya, lalu menobatkan dia sebagai raja.
Rakyat banyak menyaksikan dengan tenang saat Yoyada menaruh sebuah mahkota ke atas kepala Yoas. Kemudian semua yang hadir bersukaria dan berseru, "Hidup Raja! Hidup Raja!" Para peniup trompet membunyikan trompet mereka, dan para biduan menyanyikan lagu puji-pujian mereka. Ratu Atalia mendengarkan semua itu. Dengan tergesa-gesa dia pergi ke bait suci. Di sana dia melihat seorang anak kecil yang baru saja dinobatkan menjadi seorang raja. Dia kaget sekali dan menjadi sangat marah. Dia memerintahkan semua tentara untuk menangkap Yoas. Tetapi sebaliknya, mereka malah mengusir dirinya. Sekarang dia bukan ratu mereka lagi. Yoas adalah raja yang baru. Dia sudah aman sekarang. Dia duduk di atas singgasana kerajaan dan memimpin seluruh bangsa Israel. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang telah menuntun bibi Yoseba dan paman Yoyada untuk melindungi dirinya melewati tahun-tahun itu. Akhirnya dia menjadi seorang raja yang baik yang membawa rakyatnya kembali mengenal Allah mereka. Kita juga bisa melindungi bayi dan anak kecil. Kita bisa memastikan mereka dalam keadaan aman. Tidak bersikap kasar saat bermain-main dengan mereka. Kita dapat membantu Tuhan melindungi dan menyayangi anak-anak-Nya. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang selanjutnya.